Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang juga. Ya, gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, untuk pertemuan hari ini, kira-kira sebelum kita lanjutkan obrolan ya Pak ya, kira-kira ada yang ingin Bapak sampaikan nggak? Kayak tujuan obrolan kita ini mau seperti apa Pak? Iya, sebenarnya saya ada sedikit masalah ya, keluhan. Keluhan. Saya banyak sekali keluhan. Kebetulan Bapak sekarang ada di sini. Iya. Ini kebetulan sekali saya berbincang-bincang dengan Bapak terkait permasalahan yang saya hadapi. Iya. Terutama ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Ketika pembelajaran di kelas berarti ya Pak ya? Iya. Kalau di kelas kan itu banyak sekali permasalahannya Pak ya. Nah, yang lebih definitif lagi atau yang lebih kompleks lagi, kira-kira apa sih yang paling Bapak rasakan ketika pembelajaran di kelas itu seperti apa gitu? Nah ya, sebenarnya ini adalah masalah yang sering saya hadapi setiap harinya ya, terutama tentang motivasi belajar murid agak lebih berkurang ketika saya mengajar. Oke, berarti tentang motivasi belajar ya Pak ya? Tentang motivasi belajar. Oke. Berarti dalam pembelajaran Bapak mendapati peserta didik yang motivasi belajarnya rendah. Rendah. Kalau seperti itu, kira-kira nih Pak, apa yang menyebabkan motivasi belajar peserta didik di kelas Bapak itu rendah? Ya, ada beberapa faktor yang mendapati motivasi belajar rendah. Seperti halnya ada siswa yang sering telat. Berarti apa ya? Kemudian ada siswa yang ketika saya menjelaskan, anaknya itu dia bergurau dengan temannya. Bergurau dengan temannya. Atau sering mengantuk, tidur di kelas gitu. Terus ada juga yang dia bermain-main atau memperhatikan pembelajaran gitu. Yang sekali lah Pak, masalahnya. Jadi tadi yang saya rangkum itu ada yang sering terlambat, kemudian ada yang bermain-main, ada yang tidur ya Pak ya? Tidur. Oke, kira-kira nih Pak, penyebab motivasi belajar rendah itu ada dari faktor yang lain lagi tidak Pak? Kan mungkin ya ini bisa jadi ada yang dari dalam anak itu sendiri atau dari luar gitu Pak. Kira-kira ada yang lain lagi nggak Pak? Mungkin ada beberapa faktor yang timbul pada anak tersebut ya, dari temannya ketika di kelas, di luar kelas lah mengajak main, atau ada faktor ketika di rumahnya itu terlihat dia itu kalau malam tidurnya selalu malam gitu, sehingga pagi-paginya itu telat untuk pergi ke sekolah. Oh begitu. Jadi itu faktor yang lain ya Pak ya? Iya, itu faktor yang lain. Tadi yang saya soroti itu yang tidur terlalu malam, sehingga datang ke sekolahnya itu terlambat ya Pak ya? Oke, baik. Nah berikutnya Pak, kira-kira ya, satu kali lagi nih ada faktor dari yang lainnya tidak nih? Itu kan dari siswa ya? Ya, dari siswa. Nah kira-kira dari faktor gurunya nih misalkan ada nggak kira-kira? Ya. Sebenarnya untuk saya juga, saya mengakui bahwa ketika saya mengajar ada perasaan yang enggak sepenuhnya di sini gitu. Ada permasalahan di luar, di keluarga itu bisa juga itu dibawa ke ngajar. Oh gitu. Ya. Saya juga kalau malam pola hidup saya emang selalu tidur malam juga. Gitu ya Pak ya? Ya, soalnya ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Masya Allah. Seperti itu. Jadi memang dari faktor Bapak sebagai pendidik gitu ya? Ya. Jadi memang ada hal-hal yang memang mungkin ketika dalam proses pembelajaran tidak mindfulness mungkin ya Pak ya, tidak sepenuhnya hadir di dalam kelas, sehingga mungkin dari siswanya sendiri itu kurang merasa termotivasi terhadap pembelajaran gitu ya. Nah Bapak, tadi kita sudah mengidentifikasi terhadap keluhan-keluhan yang muncul. Tadi saya juga simpulkan ada dua, berarti apa? Dari siswa dan dari guru ya Pak ya. Nah ini untuk kedepannya nih Pak, kita kan mungkin nggak selamanya berdiam diri terus ya Pak ya, mengingat suatu perubahan. Kira-kira dari Bapak nih ada rencana aksi nggak Pak kira-kira? Saya dengan kategori anak yang mungkin agak seperti itu ya, alhamdulillah saya sudah menyiapkan beberapa rencana atau strategi dalam segi pembelajaran terhadap murid juga terhadap saya sendiri gitu ya. Yang
Yang pertama, saya akan menerapkan beberapa metode di kelas sehingga anak itu bisa memperhatikan setiap pembelajaran yang saya sampaikan. Salah satunya adalah dalam metode berdiferensiasi, diferensiasi ya, sehingga anak-anak itu bisa menemukan minatnya sendiri. Kedua, saya juga ingin menerapkan model project based learning, sehingga anak-anak itu bisa berpikir kritis, memukakan pendapat kepada teman-temannya, sehingga mereka semua itu bisa aktif dan bisa mengetahui nih minatnya ini mana, minat belajarnya gitu. Jadi bisa mengetahui mana sih yang minat belajarnya dia mengarah ke sini. Kan setiap anak itu berbeda-beda ya. Beda-beda ya Pak ya. Jadi bisa saya simpulkan tadi dari Bapak sendiri solusi mungkin ya, lebih pada solusi ketika menghadapi siswa yang motivasi belajarnya rendah itu dengan cara menggunakan metode ya Pak ya, menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, kemudian dengan menggunakan model project based learning juga sehingga membuat anak itu berpikir kritis ya Pak ya. Nah kemudian itu kan dari segi bapaknya nih, tadi kan kita dapati bahwasanya ada dua nih, dari guru dan ada siswanya. Kira-kira selain bapak menggunakan strategi pembelajaran seperti itu, dari ranah siswanya ada lagi nggak Pak kira-kira supaya menumbuhkan motivasi belajar siswa? Saya kan tadi kan dengan gurunya juga dengan sayanya, saya juga akan meningkatkan pola tidur saya dan jangan tidur terlalu malam, dan juga akan selalu fokus kepada anak-anak yang berpusat pada murid. Jadi itu sebagai manajemen saya sendiri, manajemen diri, agar saya bisa maksimal untuk mengajarkan murid. Kemudian ada beberapa juga rencana saya strategi pembelajaran untuk murid, yaitu dengan metode KSE ya, kompetensi sosial emosional murid, agar murid itu bisa, agar guru itu bisa mengetahui kondisi perasaan murid. Jadi sehingga kita pembelajaran itu lebih nyaman. Seperti itu. Luar biasa ya Pak ya cara-cara yang Bapak lakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa ya Pak. Nah kemudian kira-kira nih langkah-langkah apa yang ingin Bapak lakukan, atau Bapak kira-kira melakukan seperti ini tuh bekerja sama dengan siapa aja gitu Pak? Nah yang pertama dengan yang pasti dengan kepala sekolah ya, dengan kepala sekolah untuk meminta izin agar saya bisa meningkatkan kemampuan saya di sini, juga dengan guru-guru di sini, rekan-rekan guru tentang pendapat bagaimana sih keadaan kelas ini, apakah mengarah ke arah yang mana gitu kan, bisa mengetahui, berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sini dan juga muridnya. Kita bisa saya bisa bertanya kepada murid lebih suka ke hobi yang mana gitu, sehingga kita bisa mengetahui lah minat murid. Jadi tadi Bapak melakukan kerjasama dengan yang pertama kepala sekolah, mensupport ya Pak ya, mensupport pengembangan Bapak dalam manajemen kelas, kemudian bekerja sama dengan guru-guru gitu ya Pak ya, dan yang terpenting adalah dengan peserta didik ya, observasi secara langsung berarti apa ya. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan berikutnya terkait dengan kira-kira nih kapan rencana Bapak itu akan dilaksanakan? Nah, nanti rencana yang saya akan lakukan itu insya Allah besok lah. Besok ya Pak ya? Besok. Dimulai dari apa dulu nih Pak? Dengan komunikasi dengan kepala sekolah kah, atau langsung apa gitu? Ya. Pertama saya ingin beritahu dulu anak-anak agar akan mengetahui besok Bapak akan mengajar. Kemudian setelah itu saya juga komunikasi dengan guru-guru yang lain tentang minat kelasnya, tentang minat anak-anak di kelas tersebut. Kemudian juga saya mengecek kondisi kehadiran murid ya, apakah besok itu akan hadir 100% atau ada yang hadir. Baik. Selain itu kira-kira ada lagi nggak Pak persiapan-persiapan yang Bapak lakukan sehingga nanti ketika pelaksanaannya itu bisa maksimal? Nah, saya juga akan membuat modul ajar ya, modul ajar administrasi guru. Kemudian saya akan membuat strategi pembelajaran untuk besok ya, dan juga
saya membuat slide PowerPoint dan video-video yang lainnya. Untuk meningkatkan minat murid. Nah, yang terakhir Pak, bagaimana tanggung jawab atau komitmen Bapak nih terhadap apa yang akan Bapak laksanakan nih? Ya, saya berharap besok itu ketika saya mengajar saya memperoleh hasil yang saya inginkan. Amin, semoga ya Pak ya. Sesuai dengan sesuai dengan strategi yang saya buat. Yang sudah direncanakan ya Pak ya. Direncanakan. Baik Pak, mungkin itu yang saya bisa utarakan ya. Saya doakan semoga Bapak bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar, dengan sukses, dan tentunya sesuai dengan harapan Bapak. Dan mudah-mudahan peserta didik yang Bapak ampu itu motivasi belajarnya bisa naik lagi gitu ya Pak ya. Semoga seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Baik, ada yang disampaikan lagi Pak? Sudah cukup Pak. Semangat terus ya Pak ya. Terus bergerak dan menggerakkan ya Pak ya. Siap. Baik, itu saja mungkin dari saya. Kita tutup saja pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sehat-sehat selalu untuk Bapak dalam menjalankan berbagai aktivitasnya di sekolah ini. Ya, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 7B. Ya, gimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga dalam kegiatan pembelajaran kali ini kita senantiasa dalam kebaikan ya sampai akhir pembelajaran. Ya. Untuk memulai pembelajaran, untuk menambah keberkahan, kita membaca doa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh Ketua KM kelas 7B. Silakan Ketua KM. Oke, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kawan-kawan, sebelum memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Istidadan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula bi idnihi wa karuti rahmatan. Amin ya robbal alamin. Setelah membaca doa, marilah semuanya membaca Asmaul Husna. Ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malik. Yang telah membaca Asmaul Husna, yang baik mendengarkan atau membaca, semoga diberi rahmat oleh Allah. Amin. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih sudah membacakan doa dan Asmaul Husna. Semoga dengan doa dan Asmaul Husna dapat memberikan keberkahan pada pembelajaran kita kali ini. Amin. Oke anak-anak, sebelumnya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu kehadiran kalian ya, siswa ya kelas 7B ya. Yang pertama ada Aksan, Ahmad Daris, Jaki ada. Asani, Al-Ghifari, Aiman, Azza, Akdan, Alden, Atta, Jibril. Baik anak-anak, ada sebagian yang sakit dan izin ya. Bagi yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Bagi yang sedang izin diberikan kelancaran agar rencananya bisa berjalan dengan lancar ya anak-anak ya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Nah, silakan semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi pandu
Oke, silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya anak-anak kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia, gotong royong mandiri, kreatif dan merintis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia, gotong royong mandiri, kreatif dan merintis. Oke, terima kasih anak-anak. Kita tepuk tangan dulu ya. Wih. Oke, baik anak-anak, kita sudah melakukan beberapa macam ini ya. Ada lagu Indonesia Raya dan juga lagu Bernalak Titis ya. Oke, sebelum pembelajaran kita akan segera memulai pembelajaran ya anak-anak ya. Dalam memulai pembelajaran, Bapak ingin mengetahui dulu perasaan kalian pada hari ini ya. Perasaan kalian pada hari ini apakah sedang senang, bahagia atau sedang ngantuk ya, gitu. Nah, jadi Bapak akan memberikan kainot ya, kainot kepada kalian. Kalian langsung menggambarkan isi perasaan kalian sendiri ya. Nah, pada saat ini ya, apakah Bapak ingin mengetahui nih, mengecek nih perasaan kalian apakah sedang senang, bahagia atau sedang ngantuk ya. Nah, silakan dituliskan namanya. Nah, setelah selesai, silakan dibagikan ke teman-temannya. Gambar, Pak. Ya, menggambarkan emoji, ya, emotion perasaan kalian saat ini, ya. Kalau sudah digambarkan perasaan kalian, kalian langsung tempelkan ke dalam kertas karton ini. Ya. Nah, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit lah ya untuk menggambarkan isi dari perasaan kalian. Gitu. Nah, Bapak minta perwakilan murid dari 3 orang ya, 3 anak ya. Nah, Bapak akan memanggil 3 anak untuk menjelaskan isi dari perasaan kalian ya. Ini ini ya, Aksan. Ya, ini Raihan. Nah, Aksan, coba bisa jelaskan apa isi dari perasaan kalian? Senang, Pak. Senang sama ketawa. Senang sama ketawa. Ya. Senang sama ketawa. Tapi Bapak lihat di sini antum sedang murung ya. Kan itu yang ketawa. Oh, salah nulis berarti. Berarti ini sedang senang ya. Oke. Nah, ini Raihan, coba jelaskan. Nah, Bapak ngelihat emosi kamu sedang biasa saja, nggak merasa gembira gitu, kenapa? Hah? Kecewa, dibully terus Pak diajak. Oh, ada masalah dengan temannya gitu ya. Mbak Rehan, kamu kenapa? Bapak ngelihat emosi kamu biasa saja ya tuh. Ya, kenapa? Sini. Ya? Biasa aja, senang. Sini. Oke, ya. Baik, terima kasih Raihan, dua-dua ini Raihan ini Rasyad ya. Silakan Raihan dan Rasyad, dia memiliki perasaan yang sedang gembira pada hari ini ya. Ya, semoga perasaan itu akan terus mengalir sampai terus ya, sampai di akhir pembelajaran, di akhir sekolah ya. Kemudian ketika di asrama juga ya. Nah, silakan tepuk tangan dulu untuk ini Raihan. Nah, oke, Raihan, kamu ada masalah dengan temannya ya. Nah, bisa masalah yang terdapat pada kalian itu bersama teman-teman kalian, apakah masalahnya itu membuat antum tidak nyaman di sini ya? Ya, tidak nyaman. Nah, bagaimana caranya agar antum bisa merasa senang? Bisa. Caranya seperti apa?
dibiarin saja ya. Nah, Bapak sarankan agar si Raihan ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya, tanpa ada orang tua yang membantu ya. Nah, Bapak percaya nih sama Raihan nih ya, percaya sama Raihan agar Raihan itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya, oke? Semuanya? Ya. Kalian sebagai temannya harus mensupport ya, mensupport kepada Raihan, dia bisa menyelesaikan masalah sendiri, dan Bapak sarankan agar menghilangkan keburukan ya, menghilangkan keburukan yang terjadi pada kelas ini sehingga ada teman kalian yang tidak nyaman ya. Ya enggak? Kalau ada satu teman kalian tidak nyaman, itu artinya kalian menjadi kelas yang masih kurang ya, ada kurang. Jadi untuk melengkapi tali persaudaraan, kalian harus sama-sama berjuang ya. Karena di kelas 7B ini akan terus sampai kelas 9 nanti kelasnya sama, temannya sama gitu. Kamarnya juga sama ya gitu. Maka dari itu kalian harus menjaga persahabatan kalian. Nah, kalian harus solid sama teman-temannya. Tidak ada pertingkaian lagi ya kan. Sehingga semuanya itu baik-baik saja. Oke, Ren? Ya. Nah, silakan Rehan. Oke, semangat Rehan. Terima kasih semuanya. Kita tepuk tangan dulu untuk ketiga orang tadi ya. Oke, kemudian Bapak akan menjelaskan inti dari pembelajaran kita kali ini ya. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah slide ya, slide PowerPoint untuk materi yang akan Bapak ajarkan, yaitu adalah tentang peran dan dampak negatif penggunaan teknologi. Nah, itu adalah tema pada pembelajaran kita kali ini ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa ya, Bapak ada kesepakatan kelas dulu nih. Kesepakatan kelas yang pertama, antum harus tertib dalam pembelajaran. Kedua, menjaga kebersihan diri sendiri. Coba Bapak ingin mengecek kebersihan kalian. Coba yang ada sampah di itu, tolong ada tidak sampah di situ? Nah, nggak ada ya. Coba cek kerapihan dulu. Apakah kalian sudah rapi? Belum? Bawa makanan nggak? Nah, coba makanannya dibuang dulu ya. Kalau ada makanan ya. Nah, baik ya. Kemudian saling menghargai sesama ya. Kalau ada teman yang sedang berbicara di depan, antum harus menghargai ya teman tersebut ya, untuk menjaga persahabatan. Kemudian tidak tidur saat pembelajaran ya, tidak tidur nih, ada yang suka tidur nih, ada yang hobinya tidur di sini. Kemudian kondusif saat belajar ya, harus kondusif ya, tidak ada yang gaduh ya, tidak ada yang gaduh. Kemudian berkarya, dan ini adalah kesepakatan yang kalian harus sepakati. Sepakat nggak kira-kira? Ada yang ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan? Apa yang ditambahkan? Tidak ada ya, tidak ada. Oke. Ada tambahkan pakai Abel boleh? Pakai Abel alat belajar? Boleh ya. Menggunakan media boleh ya, menggunakan media. Tapi kita menggunakan media sesuai dengan pembelajaran saja ya. Tidak boleh main game, tidak boleh ya. Kita fokus sama pembelajaran. Oke, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, pada pembelajaran kali ini Bapak harapkan kalian itu bisa memahami peran dan dampak teknologi informasi. Tahu, paham nih tentang peran dan dampaknya apa aja nih. Itu adalah tujuan Bapak nih pada pertemuan kali ini. Kedua, peserta mampu membuat poster ya. Jadi pada intinya nanti semuanya satu kelompok itu membuat satu poster tentang peran dan dampak teknologi. Nah, ini Bapak jelasin ya tentang peran tersebut. Nah, peran dan dampaknya. Nah, ini Bapak akan menampilkan gambar nih. Nah, Bapak akan tanya satu nih ya, dari satu kelompok. Ini dari kelompok 1. Ini Bapak sebut saja kelompok 1 ya. Kelompok 1. Coba bisa jelaskan inti dari gambar tersebut. Gambar apa kira-kira? Bermain game di posisi gelap. Nah, lagi bermain game di posisi gelap. Ya. Artinya apa? Kedua anak ini sedang bermain game sampai malam ya, sampai malam ya. Bermain game sampai malam. Nah, kita lihat nih dari anak sedang main game sampai malam, nggak belajar tapi main game, kira-kira ini merupakan dampak yang mana nih, positif atau negatif ini? Negatif. Ya, negatif ya, karena bermain game seharian ya tanpa kenal lelah. Ya. Bapak harapkan di sini nggak ada yang kayak gini ya.
sampai malam gitu, push rank gitu ya, nggak ada ya. Nah kemudian gambar yang kedua, Bapak akan bertanya kepada kelompok 2 ini. Kira-kira gambar apa itu kira-kira? Nah gambar apa? Membuat sesuatu, ya, membuat sesuatu, membuat karya, membuat apa kira-kira itu? Kira-kira membuat apa? Ada gambar apanya itu? Robot, ya berarti artinya si anak ini sedang apa? Sedang karya membuat robot ya, padahal itu mati ya. iPad-nya ya. Tapi yang jelas dia itu sedang berkarya, menciptakan penemuan. Ya, menciptakan apa? Penemuan baru. Ya, entah itu robot, pesawat atau lain sebagainya. Yang jelas anak ini sedang menciptakan karya atau penemuan. Nah, kelompok sana ya, kelompok 3. Kira-kira gambar 3, gambar apa itu? Gambar ketiga? Siswa lagi belajar secara berkelompok atau berkelompok ya, mengerjakan apa? Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru ya, atau mengerjakan PR ya, bersama-sama, berkelompok, berkolaboratif ya. Nah ini kalian bisa ngelihat nih dari gambar yang ketiga ini, kira-kira ini kalau di dampak informatika itu lebih ke arah yang mana, negatif atau positif ini kira-kira? Ke arah yang positif ya. Oke. Nah kemudian nih kelompok keempat ya, kira-kira gambar keempat ini gambar apa kira-kira? Nah gambar apa ini? Kecanduan main gadget ya. Kalau berarti ini sampai dia itu mengubah sikapnya ya, jadi memarah gitu ya. Ya kan ada yang satunya pakai kacamata ini ya, VR. Ada satunya ini ya, main apa itu kira-kira kalau main HP kayak gitu ya. Nah, main FF ya. Nah, ini berarti artinya ketiga anak ini merupakan peran teknologi informasi, dampaknya apa nih? Negatif atau positif kira-kira? Nah, negatif ya, karena menggunakan teknologi tidak dipergunakan dengan baik. Ya, paham ya anak-anak ya? Nah, kemudian apa aja sih peran dan dampak teknologi di sekitar kita ya? Nah, kalian di sekolah di Multazam ini bisa melihat sendiri penggunaan teknologi. Apa aja teknologi apa aja yang ada di Multazam? Kelompok ini, kira-kira teknologi apa aja yang ada di kelas? Misalkan iPad, apalagi? Apa? WiFi. Emang ada WiFi? Ada. Kemudian ada apa lagi? Infocus ya. Oke, bagus ya. Kalau coba kelompok 2, teknologi apa aja yang ada di dapur AM2? Apa aja? Ayo. Yang ada di dapur AM2. Al-Multazam 2 apa aja? Yang pertama ada blender, terus kulkas ya. Terus apa lagi? Ada WiFi nggak kalau di ini? Ada ya, ada WiFi. Ada komputernya nggak? Nah, nggak tahu ya. Yang jelas di dapur AM2 itu ada ya, ada apa namanya? Ada teknologi ya. Ya, ada teknologi. Oke, kemudian kelompok 3 nih. Kira-kira teknologi apa saja? Kelompok 3. Kelompok 3 teknologi apa saja yang ada di masjid? Masjid Al-Multazam apa aja? Ya, di Masjid Al-Multazam. Ada apa? Mic. Ya, ada apa lagi selain mic? Infocus, apa lagi? Speaker. Ya, udah. Ya, udah cukup ya. Oke, bagus ya. Lalu kelompok 4 nih, Bapak akan tanya teknologi apa saja yang ada di daerah smart class? Apa aja ruang smart class? AC, apa lagi? iPad, apa lagi? Nah, komputer, ya, terus WiFi. Nah, banyak ya, banyak. Semuanya kan teknologi, kan smart class ya. Oke, baik anak-anak, kalian sudah mengerti ya teknologi yang ada di sekitar kita. Kita berikan tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Nah, oke. Jadi dalam penggunaan teknologi itu memiliki dampaknya, ya dampaknya. Kita pakai iPad nih, pakai iPad. Dampaknya untuk kita yang positif apa? Dampaknya kira-kira? Nah, mencari informasi. Dampak negatifnya apa?
kecanduan, lepas MDM ya. Kemudian apa lagi? Proxy, apalagi banyak ya. Kita menggunakan iPad ini sangat berdampak ya. Jadi bagaimana cara kita agar menggunakan teknologi dengan baik ya, dengan bijak ya. Peran teknologi sesungguhnya adalah kita bisa meningkatkan efisiensi dari sebuah pekerjaan yang tadinya sulit jadi mudah dengan teknologi. Nah, kalian pernah nggak ngelihat rapot kalian waktu SD? Nah, pakai tulisan tangan atau pakai komputer? Pakai tulisan tangan ya, ada yang tulisan tangannya ya. Nah, kalau sekarang pakai komputer ya. Nah, itu memudahkan juga ya. Nah, memudahkan menggunakan teknologi. Kemudian teknologi juga ada di bidang bisnis ya. Oke, ya kita ice breaking aja dulu ya. Pada ngantuk semuanya ya. Kita ice breaking dulu, semuanya berdiri. Nah, oke, semuanya berdiri. Nah, semuanya berdiri, ayo. Nah, antum pada ngantuk semuanya ya. Kita senam dulu saja ya. Kita senam dulu. Oke. Ya, ikutin gerakannya. Oke, semuanya ikutin. Yuk. Nah, ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kita duduk kembali ya. Nah, duduk kembali. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, dampak positifnya ya, dampak positif dan negatif. Teknologi dapat dikembangkan terus-menerus sampai memiliki hasil yang menakjubkan. Coba perhatikan video ini. Perhatikan video ini. Nah, nanti Bapak akan memberikan pertanyaan kepada setiap kelompok isi dari video ini. Oke, Bapak sudah menampilkan video, silakan dari kelompok 1. Isi dari video itu apa? Dampak negatif dan positif. Pakai teknologi. Ya, oke. Nih kelompok 2. Kita akan bermain kuis. Menggunakan kuisisnya. Dan tujuan Bapak untuk kuis ini adalah agar kalian lebih memahami lagi materi tentang dampak penggunaan teknologi. Oke, pemenangnya adalah Gaisan, Nadaf, Ben, dan Rabani. Oke, tepuk tangan lu semuanya. Nah, kalian bisa mengerti ya apa isi dari soal tersebut ya. Nah, ada dampak negatif dan ada dampak positif ya. Tadi di sini Bapak ngisi soal hacker ya. Ada hacker kan? Iya, Pak. Nah, hacker merupakan dampak apa? Negatif. Ya. Dan di sini Bapak jelas tadi berita hoax. Ya, berita hoax itu apa? Negatif atau positif? Negatif. Nah, berita hoax itu adalah negatif karena menyebarkan informasi yang tidak benar ya. Tadi selain berita hoax dan ada lagi
tentang apa? Dampak negatif yaitu hacker ya. Ada apa lagi tadi? Nah, selain hacker dan hoax ada lagi? Virus, penyebaran virus. Negatif atau positif? Negatif. Oke, ya. Dan kelompok 3 sana. Tadi kira-kira soal terakhir apa tadi? Selain virus, ada hacker, terus ada berita hoax, ada yang baiknya apa tadi yang baiknya? Baiknya bekerja. Nah, kreatif ya, kreatif. Ya, juara satu lomba poster ya, lomba poster. Itu merupakan dampak positifnya. Oke, anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti kuisisnya. Kemudian Bapak akan memberikan kelompok ya, membagikan sebuah kelompok ya. Dan juga Bapak tadi udah siapkan nih kelompok-kelompoknya nih berdasarkan dengan kriteria antumnya, kriteria kalian ya. Bapak ingin membuat kelompok terdiri dari 6 siswa ya, ada 6 siswa. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kelompok 4 berarti ada 4 kelompok. Nah, kelompok 4 ini memiliki tugasnya. Nanti Bapak akan tampilkan tugasnya di sini. Nah, oh ya, Bapak akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Nah, ini Bapak akan berikan LKPD dari setiap kelompok. Silakan dibaca dulu LKPD-nya ya. Nah, sambil dibaca sambil ditulis nama kelompoknya. Nah, ini Bapak sudah membuatnya dari Canva ya, LKPD-nya. Nah, perhatikan. Di sini kalian bisa menuliskan nama kelompoknya. Misalkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kemudian di sini coba pahamin, karena Bapak memiliki tujuan pembelajaran yaitu kalian mampu memahami tentang peran dan dampak teknologi. Yang kedua adalah kalian bisa membuat poster sendiri ya, terkait dengan dampak teknologi informasi. Nah, di sini kalian ada ilustrasi nih yang tadi di kuisis ya. Di kuisis ya ada seorang anak kecil sedang main gadget. Ada lagi penyebaran berita hoax. Ada lagi pemanfaatan teknologi untuk mengerjakan tugas. Satu saja. Ya. Nah, di sini kalian coba perhatikan anak-anak ya. Coba perhatikan. Pada ilustrasi berikut, buatlah project berupa poster digital. Buatlah poster digital dengan menggunakan aplikasi Canva. Ya, menggunakan aplikasi Canva dengan tema sesuai dengan minat kalian. Nah, sekarang Bapak akan tanya dulu nih kelompok sini. Kira-kira mau pilih yang mana? Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Oke, sekarang kelompok 1 membuat posternya langsung ya di Canva. Oke, kelompok 2 mau pilih yang mana? Kira-kira mau pilih yang mana temanya? Cara menghindari berita hoax berarti ya. Nah, coba. Kecanduan game, langsung membuat ya, anak-anak. Oke, nanti Bapak ketika kalian membuat poster, ada salah satu teman kalian yang mengisi ini. Oke, kalau ada kesulitan Bapak bisa bantu. Kenapa? Gak bisa diklik. Bisa mencari di searching Canva ya, tuh, nanti. Terus bisa dimodif. Temanya tulis dulu, temanya tadi. Nah, itu. Lagi pakai Canva ya. Temanya tulis dulu temanya ya. Temanya tulis dulu. Nanti bisa cari di Canva ada searching itu, bisa searching di situ. Nah, coba. Ini Pak, di sini Pak. Nanti yang presentasi coba disiapkan MC-nya siapa, yang baca materi siapa. Ya, baca materi dan penutup doa. Atau ada pertanyaan, misalkan. Ada pertanyaan. Moderator. Coba. Bapak akan undi dulu siapa yang ingin maju, yang akan maju ke depan. Oke, perhatikan semuanya. 3,
Oke, perhatikan semuanya udah siap? Udah siap belum? Dah, ya udah siap. Kelompok 1 siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, kita langsung mulai. Iya. Ayo. Ayo. Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Baik, kelompok 3 silakan menyampaikan isi dari karyanya atau materinya ya. Isi dari karyanya. Ya. Silakan kelompok 3 yang sudah memenangkan lomba renang untuk maju ke depan. Jangan lupa sebelum menyampaikan materi ada ucapan salam dulu ya. Silakan share screen. Share screen. Ya, laptop. Oke. Madep sana, madep sana. Madep sini. Madep sini. Materinya yang ada di sini. Iya, nanti gantian aja ya, ambil. Ganti. Kamu dipegang sama ini aja nanti. Nah, kamu MC. Ganti-gantian nanti materi. Materinya, penyampaiannya nanti kamu langsung aja ketika ada pertanyaan. Bermateri. Baik anak-anak, kelompok yang lain perhatikan. Silakan kalian bisa mengajukan pertanyaan dan memilih siapa yang akan menjawabnya, gitu, ya. Agar semuanya itu bisa berperan aktif ya. Oke, ngerti ya anak-anak ya? Jadi sok siapkan pertanyaan, kemudian tentukan siapa yang akan menjawabnya. Misalkan yang jawabnya Faris, gitu. Silakan Faris jelaskan pada teman-temannya. Oke, silakan MC dulu. Kita menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim dulu dan ucapan salam. Efek negatif teknologi pada anak, gangguan tidur, penggunaan perangkat elektronik cenderung menunda waktu tidur anak, sehingga mengurangi durasi tidur. Suka menyendiri, ketergantungan pada teknologi dapat membuat pekerjaan kurang mampu beradaptasi ketika terjadi gangguan. Ancaman cyberbullying, korban bully akan mengalami perasaan kesal, marah, malu, dan tidak berguna. Akibatnya akan memicu kondisi depresi, menyakiti diri sendiri sampai menghilangkan nyawa. Apakah ada pertanyaan? Yang mau pertanyaan tadi Tidak. baik. Ini materinya tentang efek negatif bagi anak. Ya. Silakan kelompok 1. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Ya Pak. Kalau ada pertanyaan silakan mengajukan kepada siapa? Ya, boleh? Jadi kelompok silakan ada pertanyaan ya. Silakan. Contoh apa saja contoh cyberbullying? Nah, kepada siapa? Yang menyampaikan. Apa nih? Silakan cyberbullying. Contoh Cyberbullying. Contohnya apa aja? Bisa teman lainnya membantu? Bisa membantu? Gimana kelompok 2? Yang tadi yang menjawab? Kelompok 2. Gimana? Itu jarang berkomunikasi katanya. Oke, siap ya. Oke, silakan ditutup
Silakan teman lain karena semuanya sudah menjawab ya. Karena di kelompok 1 sudah cukup, kelompok 2 ada 1 pertanyaan, kelompok 4 ada 1 pertanyaan tadi. Baik, kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompoknya. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan. Silakan ditutup langsung. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau balapan lagi apa mau langsung aja? Oh, bawa aja. Balapan lagi. Bagaimana caranya? Ada yang menambahkan yang lain? Ya. Tidak. Ya. Gimana cara membaca skripsi? Dengan cara membuat jadwal bermain game. Membuat jadwal atau membatasi waktunya ya. Oke, semuanya tepuk tangan dulu semuanya. Iya. Ya, silakan. Terima kasih yang sudah ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, silakan kembali ke tempatnya. Kelompok 2 tepuk tangan untuk semua. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih kalian sudah berpartisipasi dalam berkarya. Kemudian salah satunya kita sudah paham ya peran dan dampak teknologi informasi yang didapatnya. Dan kemudian Bapak akan tugaskan kalian secara individu ya. Secara individu buatlah terkait peran dan dampak teknologi secara mandiri yang akan dikumpulkan nanti minggu depan ya. Oke, kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran ya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Tugasnya bisa difotokan ya. Nah, sudah difotokan. Nah, sudah? Oke. Nah. Oke. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Bapak harap ilmu yang didapat pada hari ini bisa terselesaikan semuanya, terpahami ya, dan sesuai dengan target. Alhamdulillah. Bapak tutup dalam pembelajaran kita kali ini dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Izin ya memperkenalkan diri ya. Nah, di sini saya Adi Nayat, saya sebagai calon angkatan 11 Kabupaten Kuningan, dan di samping saya ada Bapak Deni Fitriadi Eskom sebagai guru mata pelajaran informatika ya Pak ya. Nah, kebetulan di sini Bapak yang akan diobservasi terkait pembelajarannya seperti apa. Dan di sebelah kiri saya ada pengajar praktik saya, ada Ibu Risma Pujiati SPD. Mungkin itu sedikit perkenalan untuk video sesi kali ini. Terima kasih. Ditutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini langsung langsung percakapan pasca observasi apa ini ya. Baik, diulangi lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Baik Pak, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita semua berada sehat walafiat. Tentunya dalam hal ini kita juga sudah hadir ya, sudah teman-teman kita sudah hadir. Pengajar praktik kita yang sangat luar biasa. Pengajar praktik saya Pak ya, yang tadi sudah diperkenalkan ada Ibu Risma Pujiati. Beliau ini dari SMK Negeri 3 Kuningan Pak. Seperti itu. Nah, terkait dengan pertemuan ini kemarin kan sudah dilaksanakan pra observasi dan observasi apa ya. Sekarang yang ingin saya tanyakan terkait dengan pasca observasi itu tujuannya dulu ya Pak ya. Tujuan saya untuk melakukan pasca observasi ini adalah yang pertama untuk mengetahui atau mengevaluasi yang sekiranya pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak itu seperti apa. Jadi nanti barangkali ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan terkait apa yang sudah dilaksanakan, dan
nanti boleh disampaikan seperti apa ya. Oke. Kemudian Bapak, berikutnya adalah terkait dengan observasi yang kemarin. Bagaimana kira-kira perasaan Bapak setelah melaksanakan observasi tersebut? Ya baik, terima kasih Ustaz Ahad ya selaku calon guru penggerak. Alhamdulillah kemarin sudah saya laksanakan pembelajaran di kelas, yaitu di kelas 7 ya. Alhamdulillah luar biasa banget ya. Luar biasa banget, anak-anaknya itu aktif ya. Anak-anak itu lumayan lah dari segi pengetahuan juga, terus dalam segi berbicara dia sudah mulai lancar gitu. Ketika saya mengajukan pertanyaan pematik, murid-murid itu ya dijawab dengan yang sesuai gitu dengan saya pertanyaannya gitu. Kemudian pada segi pengetahuan dan karya juga lumayan, anak-anak membuat karya itu bagus banget, bagus banget, senang dengan pembelajarannya, terus tertarik juga dengan kegiatan, terutama kan apalagi anak-anak suka yang namanya teknologi ya. Iya, betul. Jadinya anak-anak tuh lebih semangat lagi untuk menggunakan dan hasilkan karyanya. Oke. Jadi bisa dikatakan perasaan Bapak itu sangat senang ya, karena treatment yang Bapak berikan ternyata berhasil menstimulus anak untuk mampu mengembangkan atau mengeksplorasikan minat dan bakatnya seperti itu ya. Apalagi Bapak kan mengajar tentang teknologi, otomatis teknologi ini adalah salah satu poin atau salah satu indikator yang disukai oleh anak-anak dalam pembelajaran. Nah oke, berikutnya Pak, mungkin sedikit bisa diceritakan kemarin ketika observasi langkah-langkah yang Bapak lakukan pada saat pembelajaran itu seperti apa? Yang pertama seperti biasa ya, ketika memulai belajar itu dengan berdoa, kemudian menyanyikan lagu Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian ada SBQ-nya di awal pembelajaran. Dan untuk mengecek perasaan murid itu, saya juga sudah menerapkan PSE juga. PSE apa ya? PSE dengan melihat kondisi perasaan murid itu. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang ngantuk. Nah, kemudian saya juga sudah memanggil yang mempunyai perasaan yang sedih. Sehingga saya harus tahu itu kenapa sedih itu. Dan anak-anak juga harus tahu teman-temannya agar memang bisa diselesaikan pada hari itu juga. Dan alhamdulillah ketika saya belajar dengan anak-anak, saya menggunakan metode pembelajaran project based learning ya. Project based learning juga berdiferensiasi. Sebelum pada awal pembelajaran saya melihat kemampuan murid terlebih dahulu ya dengan pertanyaan tematik ya. Bagaimana murid itu bisa mengerti tentang pembelajaran itu. Makanya saya tanya apakah hal ini masuk ke dalam ini murid tersebut dalam materinya itu. Makanya mengadakan pertanyaan pemantik gitu, seperti itu. Dan saya juga sudah membuat kelompok ya dari berbagai murid ya. Ada 5 kelompok lah, 5 kelompok, dan masing-masing itu saya tanya satu-satu. Alhamdulillah semua menjawab gitu ya. Aktif ya. Dan ketika sesudah buat kelompok, saya juga langsung memberikan project, membuat, kalau saya kan materinya tentang dampak positif dan negatif penggunaan teknologi. Jadi masing-masing kelompok itu diberikan project berupa poster gitu ya. Setiap kelompok itu berbeda-beda isi dari poster tersebut sesuai dengan minatnya. Dan alhamdulillah setelah murid tersebut membuat karya dengan kelompoknya, setelah karya itu jadi, murid tersebut presentasi ke depan dan menjelaskan arti dari poster tersebut. Kemudian kelompok yang lain itu
memperhatikan dan mengajukan pertanyaan pada kelompok yang maju ke depan. Nah, seperti itu. Jadi sudah sangat jelas ya Pak ya langkah-langkahnya. Dari awal tadi Bapak menyampaikan ada berdoa, kemudian ada teknik pembelajaran sosial emosional gitu ya. Kemudian di situ juga Bapak menggunakan metode project atau model pembelajaran project learning, dan di dalamnya juga Bapak memberikan pembelajaran diferensiasi seperti itu. Itu sudah bagus ya Pak ya. Sudah sangat keren sekali kalau menurut saya, karena dari sindaknya itu sudah sangat lengkap. Nah, satu hal lagi Pak mungkin yang ingin saya tanyakan terkait masih di langkah-langkah ya Pak ya. Kira-kira hal yang paling menarik nih yang Bapak lakukan dalam langkah-langkah tersebut, apa yang membuat Bapak paling terkesan gitu loh? Apa yang paling menarik dalam pembelajaran tersebut itu apa? Kecenderungan anak-anak itu dengan teknologi sangat besar ya. Teknologi ya, berarti teknologi sangat besar dan peminatnya juga banyak diminati oleh anak-anak. Sehingga ketika saya menyampaikan tentang teknologi, anak-anak itu langsung semangat gitu. Apalagi ketika pembelajaran untuk memahami materi apakah positif dan negatif itu, saya menggunakan kuisis juga di situ, dan alhamdulillah itu sebenarnya yang terkesan sih. Kuisis itu dia tuh saling berebut karena dalam kuisis itu kan kecepatan itu kan berpengaruh ya. Berarti berkompetisi gitu ya. Anak tuh saling berkompetisi, artinya dia tuh fokus dengan dirinya sendiri gitu ya Pak ya. Benar-benar. Supaya gimana caranya supaya dia tuh menang gitu ya Pak. Oke. Di berlomba-lomba untuk itu. Padahal pertanyaannya alhamdulillah sesuai sih, maksudnya tepat gitu ya. Tapi ini soal kecepatan lah. Soal kecepatan dijawab. Sangat heboh lah di situ lah, sangat heboh. Sehingga dia ingin memperebutkan juara satu. Jadi itu yang paling berkesan selama Bapak melakukan pembelajaran, artinya antusiasme peserta didik gitu ya terhadap materi atau pembelajaran yang Bapak sampaikan itu sangat tinggi, apalagi berkaitan dengan teknologi gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, berikutnya nih Pak, pertanyaan tentang area pengembangan. Ya, area pengembangan apa ini yang sekiranya Bapak ingin kembangkan di pembelajaran tersebut? Pada materi saya itu tentang dampak positif dan negatif penggunaan teknologi. Anak-anak itu membuat proyek karya berupa poster ya, berupa poster, masing-masing kelompok itu berbeda-beda isinya. Nah, menurut saya area pengembangan itu lebih ke karya sih. Oh, berarti produk hasil ya? Produk hasil. Oke, siap. Harus dikembangkan lagi. Berbeda materi juga lebih bagus lah. Selain materi yang ini, mungkin anak-anak nanti bisa dengan materi yang lain, gitu, dengan tema yang lain gitu lebih. Jadi dibebaskan ya? Dibebaskan. Sesuai dengan kesukaannya atau minatnya gitu ya Pak ya? Oke. Nah, hasil poster tersebut nantinya akan dipajang di mading sekolah ataupun di tempat-tempat umum lain yang supaya menimbulkan budaya positif di wilayah sekolah. Jadi rasa bangga juga ya Pak ya atas produk yang dibuat, sehingga itu menjadi kebanggaan untuk peserta didik gitu ya Pak ya. Oke, jadi Bapak akan melakukan area pengembangannya di karya anak atau di produknya ya Pak ya. Oke, baik. Itu mungkin untuk area pengembangan. Selanjutnya Pak, untuk pertanyaan terkait dengan ketercapaian atau keberhasilan ya Pak dari pembelajaran yang Bapak lakukan dari awal yang tadi ya, langkah-langkahnya, kemudian ada refleksinya. Menurut Bapak sendiri apakah sudah dikatakan berhasil atau belum? Pada saat awal observasi belum. Saya belum menyampaikan ya. Menyampaikan ya. Mungkin targetnya menurut saya sudah sangat sesuai, sudah sangat maksimal. Berarti berhasil. Sudah berhasil lah gitu. Nah, poinnya 100 lah gitu. Poinnya 100. Iya, oke. Baik, berarti menurut Bapak apa yang sudah Bapak lakukan itu berhasil karena terbukti dengan yang tadi Bapak sampaikan, antusiasme murid ya, kemudian kebanggaan juga terhadap produknya dipajang di mading atau di tempat-tempat umum yang lain gitu ya. Pada awalnya kan motivasinya rendah ya. Itu motivasi belajar rendah ya. Sehingga anak-anak itu gampang sekali tidur, bolos, kemudian nggak masuk kelas ya. Karena
pembelajaran itu menarik. Dan alhamdulillah sekarang semuanya bisa Baik. capai. Nah, kalau kita berbicara tentang keberhasilan gitu ya Pak ya, tentang suatu hal yang menarik, suatu hal yang bagus itu pasti akan selalu ada. Tapi nih, saya ingin bertanya kepada Bapak, nggak apa-apa ini fair saja gitu ya. Saya rasa mungkin dalam proses perjalanan pembelajaran itu ada hal yang sifatnya ekses gitu ya Pak ya, atau ada hal yang sifatnya ekses gitu ya, atau misalkan tidak lancar atau ada yang kurang gitu ya Pak ya. Kira-kira menurut Bapak nih, apa hal-hal yang masih perlu dikembangkan atau ditingkatkan lagi, atau kekurangan apa yang muncul pada saat Bapak melakukan proses pembelajaran tersebut? Ya, kekurangan ya mungkin pada saat pembelajaran ada kalanya kita selaku guru itu memiliki apa sih daya mood yang sendiri gitu ya. Mood ya Pak. Ya, sendiri untuk ketika saat ingin melakukan pembelajaran pastikan saya itu dalam keadaan yang prima gitu ya, yang semangat dan sehat gitu. Oke. Nah, sebelum pembelajaran sehingga semangat itu bisa diterapkan semua ke anak-anak. Oke, baik. Berarti permasalahannya ada di mood ya Pak ya. Oke, ini berhubung ini sangat menarik sebetulnya ya Pak ya, untuk membahas tentang mood ini, karena saya rasa juga saya sebagai manusia biasa terkait mood ini kalau mengajar suka ini juga ya Bu ya, suka apa naik turun, mood swing gitu. Nah, mungkin sekalian kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya Pak ya, terkait dengan mood nih Pak. Kira-kira apa sih yang menyebabkan Bapak ini ketika mengajar itu mood Bapak naik turun gitu? Ya, pertama dari segi itu ya kesehatan gitu ya. Mungkin pada saat malam hari saya kurang tidur ataupun kurang sarapan juga. Nah, kemudian dari segi muridnya juga, kondisi murid. Kondisi muridnya kalau ya. ketika saya menerapkan IPS kepada murid-murid tersebut dan tersebut banyak yang tidak semangat gitu ya. Yang mungkin itu juga mempengaruhi Gagal gitu ya. Gagal. Artinya kalau PSE itu kan kita harus sama-sama membangun dulu ya Pak, Membangun start dulu. dulu gitu ya. Kalau kita moodnya lagi nggak baik, ya gimana gitu kan ya Pak ya. Benar. Oke. Jadi itu tadi penyebab Bapak kenapa ketika apa namanya mengajar mood itu sering naik turun ya Pak ya. Penyebabnya sudah disampaikan, seperti misalkan tadi kurang tidur, kurang sarapan, atau ada hal-hal yang lain ya Pak ya, sifatnya itu insidental gitu ya. Nah, oke, baik. Nah, kira-kira nih Pak, ini kan kalau dibiarkan itu kurang baik juga ya Pak ya. Nah, dari Bapak sendiri kira-kira ada solusi nggak supaya Bapak itu bisa menstabilkan buat Bapak supaya lebih baik lagi gitu ya? Yang pertama ya ketika saya sebelum mengajar itu kan lebih baiknya itu kita mengisi perut dulu ya. Dan dikurangi ininya apa begadangnya atau dikurangi ya minimal tidur jam 10 lah atau jam 9 gitu ya, sehingga besoknya itu bisa ini fresh kembali. Kemudian murid juga pastikan sebelum ketika masuk apabila di kelas itu dalam keadaan senang gitu. Artinya dengan diberi coklat atau apa gitu ya. Jadi reward ya Pak dari gurunya, dari bapaknya gitu ya. Jadi itu juga termasuk ini ya, agar murid itu semangat gitu ya. Kalau masuk tuh dikasih coklat sesuatu gitu. Berarti ini memang guru favorit Bu di sini ya. Iya. Oke Pak, itu solusinya ya Pak ya. Kira-kira nih ada solusi yang lain nggak Pak supaya Bapak ini bisa menyeimbangkan, menstabilkan guru Bapak ketika sedang mengajar? Ya, solusinya ya tadi ya, mungkin yang tadi hanya ada dalam lagi ketika menghadapi murid itu kan nggak mudah ya. Itu kan nggak mudah. Jadi bagaimana caranya kita agar bisa mengimbangkan perasaan murid ya, murid kan mungkin kalau di kelas ini dia santai, tapi di luar kan dia entah itu sedang bertengkar atau dengan temannya bergelut gitu, atau ada masalah yang lain kan, itu kan lumayan sebagai guru kan harus bagaimana caranya gitu. Nah, tapi dengan cara seperti itu mungkin yang bisa saya lakukan. Oke, jadi solusinya sudah sangat komplit ya Pak ya. Nah, kira-kira itu kan sebuah permasalahan tadi yang Bapak sampaikan tentang Bapak ya. Bapak juga sudah menyampaikan solusinya seperti apa. Kira-kira langkah berikutnya nih, langkah nyata apa nih Bapak akan melakukan
solusi yang Bapak sebutkan tadi gitu. Ya, besok lah. Besok. Ya, Oke. besok. Insya Allah ya Pak ya. Insya Allah. Oke. Mudah-mudahan apa yang Bapak ucapkan itu Allah mudahkan juga ya Pak ya. Amin. Sebagian untuk apa ya ibadah juga ya Pak ya. Amin. Karena memang kita hidup juga mungkin banyak permasalahan, banyak ya apapun itulah. Tapi dengan kita balik lagi ke niat kita untuk mengabdi itu kan mencerdaskan anak bangsa, mudah-mudahan Allah juga mudahkan yang kita dalam proses itu. Nah oke, nanti tadi Bapak akan menerapkannya besok ya Pak ya. Iya. Besok bisa ya Pak ya. Mudah-mudahan, ya. Oke, Bapak sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Sama-sama. untuk kegiatan pasca observasi kali ini. Alhamdulillah sampai kita juga Ibu Risma yang sudah sangat kooperatif sekali dan memperhatikan mencatat jalannya kegiatan ini. Nah pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya atau observasi terkait dari yang kemarin ya Pak ya, Ya. dari mulai pra kemudian observasi. Yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah ketika pra itu memang Bapak menyampaikan keluhan-keluhan terkait kondisi di dalam kelas seperti apa ya Pak, terkait dengan motivasi belajar siswa itu rendah, ya ada yang tiduran, ada yang lari-lari gitu kan, ada yang tidak fokus gitu. Kemudian ketika itu juga Bapak menyampaikan akan membawakan sebuah pembelajaran yang berbeda ya, yang tadi Bapak sudah terapkan dan Bapak itu berhasil. Alhamdulillah yang saya amati ketika observasi itu yang pertama betul poinnya adalah di penggunaan teknologi dalam pembelajaran ya Pak ya. Terbukti dengan teknologi pembelajaran itu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Bapak membawakan pembelajaran berdiferensiasi juga ya Pak ya, dimana di dalam diferensiasi itu anak dibebaskan untuk membuat sebuah poster dengan tema yang berbeda. Nah itu kalau menurut saya sudah sangat baik ya Pak ya, karena secara tidak langsung itu menumbuh kembangkan minat anak seperti itu. Kemudian dibantu dengan teknologi yang sangat relevan, karena betul yang disampaikan oleh Bapak, anak-anak itu akan mudah terstimulus oleh teknologi karena memang kita menyesuaikan dengan kondisi zaman seperti itu. Zaman kita ini kan zaman yang sudah serba teknologi ya Pak ya, teknologi di mana generasi mereka juga generasi Gen Z ya, bahkan ke Gen Alpha juga gitu. Yang mana ya kalau pembelajaran kita biasa-biasa aja ya sudah otomatis mereka juga tidak akan menarik, tidak akan tertarik dengan apa yang kita bawakan kalau kita masih menggunakan metode yang konvensional seperti itu. Jadi yang saya amati kemarin Bapak sudah cukup bagus, sudah berani keluar dari zona nyaman gitu kan ya, membawa anak mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya, sehingga anak itu memang betul-betul merasa diapresiasi terhadap ya terhadap gurunya gitu kan ya, baik itu produknya memang betul-betul sudah bagus seperti itu. Jadi untuk hasilnya Bapak alhamdulillah sudah bisa menerapkan pembelajaran yang baik dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi, teknik pembelajaran sosial emosional, kemudian dipadupadankan dengan teknologi pembelajaran. Dan mungkin berikutnya nih Pak terkait dengan harapan ya, harapan Bapak sendiri ke depannya nih setelah melakukan observasi ini apa kira-kira? Ya, kalau lebih diterapkan di setiap kelas, setiap kelas, bahkan mengadakan seminar-seminar. Masya Allah, mengadakan seminar ya, praktik baik mungkin ya Pak ya. Budaya positif mungkin ya. Budaya positif. Langsung di sekolah lain lah, mengadakan webinar lah, webinar PMM. Siap. Berarti Bapak tidak hanya ingin di kelas saja ya Pak ya, praktik baik Bapak itu jadi ingin semua orang itu merasakan manfaat atau dampak dari ilmu yang Bapak dapatkan. Ya. Selain itu kira-kira ada harapan yang lain nggak mungkin untuk Bapak sendiri atau yang lainnya? Yang mungkin itu yang paling utama lah, paling utama itu. Ya, paling utama. Nah, baik Bapak, mungkin itu ya untuk sesi kali ini. Terima kasih atas waktunya dari awal pra observasi, kemudian observasi sampai saat ini pasca observasi Bapak sudah membersamai saya dan alhamdulillah juga sudah ada Ibu juga yang membersamai kita. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang
berkah ya Pak ya, bermanfaat, tidak hanya sebagai apa ya tugas belaka, tapi memang ini sebagai bentuk refleksi untuk diri kita. Kalau memang ya buat diri saya juga, kalau memang kita ada kekurangan, kita harus ditingkatkan lagi, harus diperbaiki lagi ya demi semuanya lah gitu, bukan hanya untuk diri saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Risma selaku pengajar praktik yang sudah membersamai ya Bu ya, yang sudah membimbing dari awal gitu terkait dengan jalannya kegiatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, ya dibalas dengan pahala yang beribu-ribu kali-kali dapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat ini ditutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nedi. Insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kegiatan pasca observasi ya yang dilaksanakan oleh Pak dan Pak Denny ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Denny dan Pak Aat telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan yang pertama kegiatan pra observasi, kemudian observasinya langsung dan pasca observasinya. Pak Denny keren banget ya, guru yang bisa ditiru oleh semua orang, inspirator. Di sana ada wishlist ya Pak, kemudian ada PSN-nya juga, kemudian ada itu poster ya, diferensiasi produknya. Keren. Mungkin di sekolah lain itu bisa mengambil contoh dari Bapak sebagai guru inspiratif ya Pak. Inspiratif Karena bisa. Pak juga katanya ini keren sekali dalam hal PSR untuk membawa anak, emosi anak-anak ke dalam kelas dan ke dalam dirinya Pak Denny seperti itu ya. Tadi juga Pak Aat seperti silakan ini berbasis coachingnya kan, sudah ada percakapan dua arah, kemudian juga tadi udah menyampaikan tujuan, ada bertanya tentang perasaan, kemudian langkah-langkah juga ada, kemudian yang tadi juga ditanyakan apa masalahnya gitu, apakah ada yang masih kurang gitu, apa hal menariknya juga, kemudian solusinya juga tadi Pak Denny bisa menggali sendiri ya, ternyata mood swingnya itu dari kurang makan sama kurang tidur ya, kurang begadang gitu ya. Kenapa ini sama jomblo juga? Enggak, kalau beliau sudah menikah berarti ngurus dedek. Oh, nasuh. Oke, keren sekali. Kadang beliau juga ini Bu, apa namanya? Apa ya, seorang konten kreator juga gitu. Jadi iya, kalau malam-malam itu suka mungkin overthinkingnya tuh mikirin apa ya, kontennya apa ya, gitu. Ini juga apa berbakat di bidang desain grafis, di desain grafis juga, suka gambar gitu. Mungkin nanti bisa membantu kita di paten karya. Sangat sekali, sangat direkomendasikan sekali. Teman saya ini memang top banget lah. Jadi supervisi akademik ini sangat menguntungkan ya Pak ya buat kelompok kita memang betul. Terima kasih Pak Denny dan Pak Aat sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.